Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras yaitu sebuah perbuatan yang mulia. Kerja keras bisa bermakna seseorang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dari kerja keras bisa berbagai macam, bisa dengan tujuan mencari rezeki, bisa dengan tujuan belajar, berkarya, berkarir, dan lain-lain. Dalil kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitupun juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, ciri-ciri kerja keras. Yang pertama, bekerja secara tekun. Tekun artinya rajin atau bersungguh-sungguh dan terfokus pada jenis pekerjaan tersebut. Segala bentuk pekerjaan apapun yang dilakukan dengan penuh ketekunan, pekerjaan tersebut akan mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan. Yang kedua, bekerja secara ulet. Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan, artinya keberhasilan tidak akan langsung datang, melainkan membutuhkan proses perjuangan lahir dan batin. Bekerja ulet artinya bekerja kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan melalui jenis usaha tertentu. Seseorang yang bekerja secara ulet akan tahan uji, tidak mudah menyerah, dan berani menghadapi kegagalan. Sehingga seseorang yang bekerja secara ulet merupakan awal untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang ketiga, bekerja secara teliti. Bekerja teliti adalah bekerja yang penuh hati-hati. Jenis pekerjaan yang dilakukan secara hati-hati membutuhkan keterlibatan fisik dan doa secara bersama-sama. Jenis pekerjaan perlu dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Karena perbuatan tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan syaitan yang akan menjerumuskan manusia. Apabila jenis pekerjaan dilakukan secara teliti, akan mendatangkan kesuksesan ganda secara berimbang. Selanjutnya, cara membiasakan diri bekerja keras. Yang pertama, bekerja didasarkan niat yang baik. Pekerjaan selalu didasari oleh berdoa kepada Allah. Yang kedua, pekerjaan dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan prinsip bahwa hanya dengan bersungguh-sungguh Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan sehingga tidak pernah menyia-nyiakan waktu kerja. Apabila kerja keras mendatangkan hasil maksimal, maka harus bersyukur. Sebaliknya, kalau bekerja keras belum membuahkan hasil maksimal, terus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, manfaat kerja keras. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kerja keras dari jenis pekerjaan yang halal dan dilakukan secara benar merupakan perintah dari Allah, sehingga siapapun yang dapat melakukan hal tersebut secara ikhlas berhasil menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, seorang hamba Allah yang telah bekerja keras namun jenis pekerjaan tidak halal dan dilakukan secara tidak benar, ia menjadi seorang hamba yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, dapat meraih kesuksesan. Umat Islam yang penuh kesabaran dan terus bekerja keras akan meraih kesuksesan. Bentuk kesuksesan tersebut dapat berupa hasil usaha dapat mendatangkan banyak rezeki, dan rezeki tersebut mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya. Bekerja keras dari jenis pekerjaan yang halal dan dilakukan secara benar merupakan bagian dari perbuatan baik,
Siapapun yang mampu berbuat baik, maka akan terampuni dosanya oleh Allah, karena perbuatan baik ini dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Yang keempat, diberikan hasil yang berkah. Hasil bekerja keras yang dilakukan sesuai ajaran Islam dapat mendatangkan rezeki yang berkah. Ciri-ciri rezeki berkah ini, rezekinya itu bermanfaat untuk kebaikan, seperti untuk memberikan nafkah kepada keluarga, membiayai pendidikan putra dan putrinya dengan kebaikan lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalil tanggung jawab, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia, sehingga manusia secara pribadi dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami istri, ayah ibu, dan anak-anak serta orang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab tersebut menyangkut nama baik keluarga terhadap kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, segala tingkah laku dan perbuatannya yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa. Setiap manusia atau setiap individu adalah warga negara dalam suatu negara. Dalam berpikir, dalam berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma yang berlaku dalam suatu negara, sehingga manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila berbuat manusia itu salah, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Allah. Allah menciptakan manusia di bumi bukanlah terlepas dari tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab langsung terhadap Allah, sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak dapat lepas dari pengawasan Allah. Sehingga setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, manusia tersebut harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Manusia tersebut harus bertanggung jawab kepada Allah konsekuensinya dari pelanggaran tersebut. Manusia akan menghadapi kemurkaan Allah terhadap dengan balasan siksa. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Karena bertanggung jawab ini adalah merupakan perintah Allah, maka siapapun yang mampu bertanggung jawab pasti dicintai oleh Allah. Yang kedua, dicintai manusia. Ketika seorang bertanggung jawab, maka pada hakikatnya ini ia telah memberikan hak kepada orang lain. Dan seseorang yang haknya dapat diterima dengan baik, ia menjadi senang dan mencintai kepada orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, terwujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Di antara salah satu sebab terwujudnya suasana kehidupan yang aman dan damai adalah terlaksananya tanggung jawab secara baik. Karena dengan terlaksananya sebuah tanggung jawab secara baik, berarti telah berjalan antara hak dan kewajiban seseorang. Apabila antara hak dan kewajiban telah berjalan secara baik, tidak akan terjadi gejolak kehidupan.
Dengan demikian, suasana kehidupan menjadi aman dan damai. Yang keempat, sukses mengemban misi sebagai khalifatullah fil ard. Salah satu fungsi manusia sebagai khalifah fil ard adalah untuk menegakkan setiap tanggung jawab dengan benar. Menegakkan tanggung jawab dengan benar adalah tanggung jawab yang dilakukan sesuai norma ajaran Islam, sehingga tidak ada yang diragukan. Dengan demikian, tercapailah suasana kehidupan yang rukun, yang damai, dan nyaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.